Agar channel ini semakin berkembang, berikan dukungan kalian dalam bentuk subscribe ke channel ini, agar channel ini dapat memberikan kalian hiburan dengan alur cerita film berkualitas seperti IQ7 ataupun Insomnia Film. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang jenderal Romawi yang bernama Maximus. Ia sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Germania yang dikuasai oleh orang barbarian. Kemudian Maximus melihat seekor kuda yang membawa mayat di atasnya, yang adalah tanda bahwa kaum barbarian benar-benar tidak mau tunduk pada kekaisaran Roma. Maximus pun mulai mempersiapkan pasukannya untuk mulai tawuran. Di sisi lain, pasukan barbarian mulai menyerang ke medan pertempuran. Maximus pun memberikan perintah untuk menyerang mereka dengan meriam lontar. Panah pun juga ditembakkan, pasukan kavaleri dan infanteri pun ikut maju, dan akhirnya tawuran antar massa pun tidak terhindarkan. Dan kemenangan pun diperoleh oleh pasukan Roma yang dipimpin oleh Maximus. Setelah itu, anak dari Kaisar Roma Marcus Aurelius yang bernama Commodus pun datang ke medan pertempuran. Dan di tempat lain, Maximus sedang meminta kepada Kaisar Romawi untuk pulang ke kampung halamannya, karena tugasnya telah selesai. Dari kejauhan, Commodus datang dan langsung memeluk ayahnya. Commodus berkata bahwa ia sudah mempersiapkan 100 ekor lembu untuk ayahnya, karena ayahnya memenangkan tawuran. Tapi sayang, ayahnya berkata bahwa yang berhak mendapatkan penghargaan itu adalah Maximus. Commodus yang mendengar hal itu langsung pansos pada Maximus dan mengajak ayahnya kembali ke barak. Malam hari pun poek dan terlihat Maximus mengunjungi para pasukan yang terluka. Maximus merasa sedih dan khawatir pada pasukannya. Dan setelah itu Maximus pun ikut merayakan kemenangan bersama para senator dan bangsawan Roma. Di sana, Commodus menghampiri Maximus, dan Commodus mengajak Maximus menjadi jenderal yang setia kepadanya. Namun, Maximus menolak dan berkata, saat ini ia hanya ingin pulang dan bertemu keluarganya. Pagi harinya, Maximus menemui Kaisar Marcus Aurelius. Di sana, Kaisar menginginkan Maximus memimpin Roma setelah dirinya tiada. Dengan bantuan para senator, kekaisaran Roma akan berubah ke sistem republik. Marcus Aurelius meminta Maximus untuk menjadi kaisar dan menghentikan korupsi yang ada di Roma. Akan tetapi, Maximus pun menolak tawaran itu karena dia tidak memiliki basic sebagai seorang politisi. Maximus menyarankan Commodus karena dia lulusan Fakultas Ilmu Politik. Namun Marcus Aurelius tidak setuju karena anaknya itu agak PA. You can only let us. My house is in the hills above Tehillah. That is why. Setelah diminta menjadi kaisar, Maximus pun memohon petunjuk dari para leluhur, dan di tendanya itu dia ditemani oleh ajudannya yang bernama Cicero. Sementara itu, di barak Kaisar Marcus Aurelius, Commodus datang menemui ayahnya di ruangan itu. Di sana, Kaisar mengatakan pada Commodus bahwa dia berencana menunjuk Maximus menjadi kaisar setelah dirinya wafat nanti. Commodus yang mendengar hal itu pun kecewa. Ia pun menangis dan kemudian memeluk ayahnya. Namun lama-kelamaan peluknya berubah menjadi submission, sehingga ayahnya pun meninggoy. Di tendanya, Maximus yang sedang tidur dibangunkan dan diberitahu bahwa kaisar telah meninggal. Maximus pun kaget dan bergegas menemui kaisar. Di sana, Commodus mencoba mengibuli Maximus. Ia meminta Maximus untuk setia kepadanya, tetapi Maximus tentu menjadi curiga pada Commodus, karena ia telah mengetahui bahwa Kaisar Marcus Aurelius lebih memilih dirinya menjadi kaisar berikutnya dan bukanlah Commodus. Tentunya hal ini sangatlah mencurigakan. Bahkan Putri Lucia yang mengetahui kelicikan seorang Commodus lalu menampar adiknya itu. Namun ia kemudian mencium tangannya karena setelah kematian sang ayah, mereka
maka Commoduslah yang akan menjadi kaisar berikutnya. Kemudian Maximus menyuruh Cicero untuk membangunkan para senator karena dia merasa kematian kaisar tidak wajar. Belum selesai bersiap-siap, tiba-tiba salah satu jenderal yang bernama Quintus datang dan Maximus mencoba menjelaskan kepada Quintus bahwa kaisar meninggal dengan cara yang tidak wajar. Namun Quintus malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maximus. Quintus menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus sesuai perintah Commodus. Paginya, Maximus pun dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Namun, ketika hendak dieksekusi, Maximus malah menghajar para tentara di sana satu persatu. Maximus kemudian bergegas menuju rumahnya, dan setelah melewati perjalanan yang panjang, sampailah Maximus di kampung halamannya. Sesampainya di sana, Maximus melihat komplek rumahnya sudah habis terbakar, dan ia pun berlari menuju rumahnya. Dan hal yang ditakutkannya pun terjadi, ia melihat jasad anak dan istrinya yang telah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Tangis Maximus pun pecah, kesedihannya pun tergambar dari ingus yang bergoyang. Setelah menguburkan anak dan istrinya, Maximus pun pingsan. Ia pun memimpikan istri dan anaknya. Setelah sadar, ia pun kaget karena tiba-tiba ia berada di dalam kereta kuda bersama Tenggi-Tenggi. Rombongan itu membawa Maximus ke sebuah kota yang bernama Zucabar. Ternyata Maximus dibawa oleh rombongan penjual budak dan ia pun dijual ke pengepul budak bernama Proximo. Proximo pun mensortir para budak. Ia pun memilih Maximus dan beberapa budak lainnya dan membayar dengan pay later. Proximo kemudian membawa Maximus dan budak-budak itu ke pusat kota, dan ternyata Proximo adalah seorang promotor gladiator. Di sana, para calon gladiator diuji satu persatu apakah ia cocok bertarung di arena atau tidak. Namun ketika gilirannya tiba, Maximus pun tidak melawan. Ia pun rela dipukuli berkali-kali. Kemudian Maximus menghapus tato di lengannya yang menandakan bahwa dia adalah jenderal perang Romawi. Dan di sana, salah seorang budak yang bernama Juba bertanya mengapa Maximus menghapus tatonya. Mendengar hal itu, Maximus pun hanya terdiam, lalu muncullah orang yang tadi memukuli Maximus yang bernama Hagen. Ia menjelaskan kalau ingin bebas dari perbudakan, maka mereka harus memenangkan pertarungan hingga semua musuh tidak tersisa. Beberapa saat kemudian, para budak pun digiring menuju arena pertarungan dan Proximo ditantang rekan bisnisnya untuk bertaruh akan kematian dua orang baru miliknya, yaitu Maximus dan Juba. Tergiur dengan nominal yang tinggi, Proximo pun menerima tawaran itu. Di belakang panggung, Proximo pun memberi semangat kepada para petarungnya untuk memberikan hiburan terbaik. Mereka pun bersiap-siap dan para penikmat baku hantam pun bersorak menantikan duel maut itu. Mereka pun sudah ditunggu oleh para algojo dengan pakaian yang lebih mirip badut daripada petarung. Para gladiator pun dirantai berpasangan, dan Maximus berpasangan dengan Juba. Dan pertarungan pun dimulai. Para gladiator pun kesulitan dengan rantai yang mengikat mereka, namun Juba dan Maximus dapat bekerja sama dengan baik sehingga rantai yang mengikat mereka digunakan sebagai senjata. Sementara itu, Commodus yang telah menjadi kaisar kembali ke Roma bak pahlawan penakluk. Terdengar cemoohan dari para penduduk Roma yang tidak suka akan kepemimpinan Commodus. Ia pun disambut oleh para senator dan mereka pun langsung membicarakan masalah-masalah kenegaraan. Commodus yang dasarnya hanya pelangak-pelongo dan tidak mengerti tentang kondisi rakyatnya, ia pun malah pergi dari sana karena merasa dipojokkan oleh para senator di depan warga Roma. Dan Putri Lucia pun mengambil alih keluhan rakyat yang disampaikan oleh para senator. Di istananya, Putri Lucia pun menghampiri Commodus. Ia tampak kesal sehabis berdebat dengan para senator. Lucia pun menasihatinya untuk lebih bijak, tapi dengan percaya dirinya, Commodus mengatakan bahwa Roma emas ada di tangannya.
Untuk menarik simpati masyarakat Roma, Commodus pun mengadakan pertandingan Liga Dagelan. Commodus merancang duel gladiator yang akan diadakan di Colosseum. Selebaran iklan pertunjukan gladiator itu pun sampai ke tangan salah seorang senator yang kemudian berdiskusi tentang aksi Commodus untuk menarik simpati masyarakat dengan mengadakan turnamen gladiator. Sementara itu, Maximus diminta oleh Proximo untuk menghibur penonton dan jangan menghabisi musuhnya terlalu cepat. Kemudian Maximus masuk ke dalam arena dan ia pun disupport oleh teman-temannya. Sesampainya di arena, mulailah Maximus menebas lawan-lawannya satu persatu dan memenangkan pertarungan dengan sangat mudah. Penonton pun terlihat puas dan meneriakkan nama Maximus, dan Maximus pun mulai dikenal sebagai seorang jawara. Esok harinya, Proximo mendengar bahwa Kaisar Commodus mengadakan turnamen untuk memperingati hari kematian ayahnya, Kaisar Marcus Aurelius. Proximo menginginkan Maximus ikut bertanding di dalam Colosseum. Dan setelah menang, dia bisa berdiri di depan Kaisar, dia bisa mendapatkan kebebasannya. Maximus pun ingin sekali berdiri di depan Kaisar Commodus karena dia punya dendam yang harus ia tuntaskan atas kematian keluarganya. Proximo pun kemudian memberikannya baju zirah yang dulu pernah ia gunakan. Akhirnya, para gladiator pun tiba di Roma, lalu Proximo turun dari kereta dan mencium patung mendiang Kaisar Marcus Aurelius yang sudah memberinya kebebasan. Ternyata, Proximo dulunya adalah seorang gladiator juga. Sementara itu, gladiator lainnya terkagum-kagum melihat megahnya bangunan Colosseum. Kembali ke tempat Commodus, ia sedang melihat putra Lucia yang tertidur dengan pulas. Commodus pun curhat dengan putri Lucia bahwa saat ini ia berencana untuk membubarkan para senator di hari peringatan meninggalnya Kaisar Marcus Aurelius. Putri Lucia yang sepertinya kurang setuju pun menyuruh Commodus untuk beristirahat dan menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, putri Lucia pun pergi ke tempat berkumpulnya para senator. Lucia berdiskusi dengan para senator, dan para senator pun berpendapat bahwa Commodus ini seperti wibu, halunya sangat parah, bahkan ia rela menghamburkan APBN untuk menyelenggarakan pertandingan gladiator, hanya demi untuk memperingati hari kematian ayahnya. Lucia mengatakan bahwa ternyata Commodus sudah menjual pasokan pangan dari Roma untuk menyelenggarakan gladiator ini, dan mengakibatkan Roma terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Lucia kemudian berkata bahwa Commodus berencana membubarkan senator. Lucia ingin aksi Commodus ini segera dihentikan, bahkan tidak tanggung-tanggung, mending si Commodus ini dibinasakan saja. Para senator memperingatkan Lucia agar tidak gerusa-gerusu, karena akibat pertunjukan gladiator ini, Commodus akan mendapatkan banyak dukungan dari rakyatnya yang hobi baku hantam. Senator pun menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Para budak pun kemudian dibawa oleh Proximo memasuki Colosseum dengan kapasitas 50.000 penonton untuk memperingati kematian Kaisar Marcus Aurelius. Beberapa saat kemudian, di dalam Colosseum, putra dari Lucia sedang melihat-lihat para gladiator dan bocah itu pun bertemu dengan Maximus. Mereka pun berbincang dan bocah itu ternyata adalah fans dari Maximus. Ia pun mendoakan agar Maximus memenangkan Scudetto, lalu Maximus pun bertanya siapa nama dari bocah itu. Dan ia menjawab bahwa dirinya bernama Lucius. Setelah tahu nama anak itu, Maximus pun kaget karena dia tahu Lucius adalah anak dari putri Lucia. Maximus pun memperhatikan keadaan sekitar karena ia khawatir jika ada prajurit yang mengenali dirinya. Singkat cerita, para gladiator pun dengan gagah berani memasuki arena Colosseum yang dipenuhi oleh penikmat baku hantam. Trompet pun berbunyi, tanda kaisar memasuki tribun. Semua orang pun memberikan hormat dan komentator pertandingan memberikan kata sambutannya dan mempersembahkan pasukan barbarian memasuki arena sebagai lawan dari para gladiator. Pertarungan pun segera dimulai dan Maximus dengan jiwa kepemimpinannya memberitahu para gladiator lainnya bahwa jika mereka ingin selamat mereka harus selalu bersama-sama, dan gerbang pun mulai dibuka.
Pasukan barbarian pun memasuki arena dan mengelilingi para gladiator. Pertarungan gladiator melawan pasukan barbarian pun dimulai. Pemanah dari pasukan barbarian menembaki para gladiator. Pertarungan pun berlangsung sengit, dan dengan komando dari Maximus, pasukan gladiator berhasil menumbangkan salah satu pasukan barbarian dengan kereta kudanya. Para gladiator itu pun menaiki kereta tersebut, sedangkan Maximus mengambil seekor kuda dan menungganginya, dan menghabisi para tentara barbarian yang tersisa, dan akhirnya para gladiator pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertempuran berakhir, Commodus pun memasuki arena untuk menemui para gladiator dan memberikan selamat. Maximus terlihat menunduk sambil menyembunyikan anak panah. Sayang, Lucius berlari ke arah Commodus dan membuat Maximus enggan untuk menyerang Commodus. Commodus pun bertanya siapa nama asli dari Maximus. Maximus pun menjawab, "Yunda tahu, kok tanya saya?" Mendengar hal itu, Commodus pun marah dan mengancam Maximus. Maximus kemudian membuka helmnya dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Maximus bin Mardigu, komandan pasukan utara Jenderal Perang Kaisar Marcus Aurelius. Commodus yang melihatnya pun kaget karena sebelumnya dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maximus. Commodus yang marah menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menghabisi nyawa Maximus. Namun rakyat yang melihatnya sontak berteriak meminta agar Maximus dibiarkan tetap hidup. Commodus yang terlihat bingung karena takut rakyat Roma akan benci kepadanya, akhirnya membiarkan Maximus hidup, dan kemudian pergi meninggalkan arena. Commodus kemudian menggila dengan menghajar patung mendiang ayahnya dan melampiaskan kekesalannya di sana. Beberapa hari kemudian, Commodus tampak sibuk menandatangani berkas-berkas kerajaan. Tak lama kemudian, Putri Lucia pun datang menemui Commodus, dan Commodus pun curhat kalau dia telah dikhianati pasukannya sendiri. Karena sebelumnya pasukan yang diperintahkan Commodus untuk membunuh Maximus melaporkan kalau Maximus sudah dieksekusi mati. Tapi nyatanya dia masih hidup, padahal Maximus tidak sesakti Jaka Sembung. Sementara itu, Maximus pun dijemput paksa oleh para tentara dan dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di sana ia pun ditemui oleh Putri Lucia. Di sana Maximus yang masih marah akan kematian keluarganya menuduh Putri Lucia terlibat. Namun di sana Putri Lucia menjelaskan bahwa ia tidak terlibat, dan dia juga merasa sangat marah akan kematian ayahnya, Kaisar Marcus Aurelius. Putri Lucia saat ini hidup diteror setiap harinya oleh Commodus. Putri Lucia pun mengatakan bahwa ia melihat harapan pada diri Maximus. Setelah pertarungan kemarin usai, Putri Lucia melihat momen di mana seorang budak menjadi lebih berkuasa atas rakyat daripada Kaisar Romawi itu sendiri. Maximus sudah merebut hati rakyat, dan berarti Roma ada dalam genggaman Maximus. Putri Lucia ingin Maximus menemui salah satu senator dan merencanakan kudeta pada Commodus. Maximus yang terlanjur kesal tidak memperdulikan omongan Putri Lucia, dan dia ingin membunuh Commodus dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Commodus pun berencana mengeksekusi dua orang anak buahnya yang menurut laporan telah berkhianat memberikan laporan palsu atas kematian Maximus. Mereka adalah bawahan Quintus. Quintus pun mengatakan kalau dua orang itu mengira di lokasi eksekusi para pasukan yang tewas diserang kaum barbarian. Menurut Quintus, dua orang itu adalah orang yang setia dan loyal kepada Kaisar. Namun Commodus tidak peduli dengan penjelasan Quintus dan tetap mengeksekusi mati dua orang itu dengan cara digelitiki sampai mati. Always in command. Suatu waktu, Maximus diberikan makanan oleh seorang tentara, namun Maximus ragu karena bisa saja terdapat racun di dalam makanannya. Hagen yang mencicipi makanan yang ada di tangan Maximus itu, dan tiba-tiba Hagen pun kejang-kejang dan ternyata itu hanyalah sebuah prank.
Di arena Colosseum, pertandingan selanjutnya akan segera dimulai dan Commodus datang lalu duduk di tempatnya. Lalu si komentator pertandingan mulai memberikan sambutan dan terlihat mantan ajudan Maximus yang bernama Cicero hadir menonton pertandingan itu. Kali ini, lawan Maximus adalah Tigris dan Gaul yang adalah gladiator terhebat andalan Kaisar. Maximus dan Tigris pun bersiap untuk bertarung. Pada pertandingan kali ini, Commodus menambahkan 4 ekor harimau di dalam arena pertarungan mereka. Beberapa kali, Maximus hampir diterkam oleh harimau-harimau itu. Pada suatu momen, seekor harimau berhasil menangkap Maximus, namun beruntung Maximus masih dapat membunuh harimau itu dan sekaligus melukai kaki Tigris. Tigris pun dapat ditumbangkan dan terdengar para penonton bersorak meminta Maximus untuk membunuh Tigris. Maximus kemudian membuka topeng Tigris dan menunggu aba-aba dari Commodus, lalu Commodus memberikan isyarat untuk menghabisi nyawa Tigris. Namun tidak disangka, Maximus malah menjatuhkan senjatanya dan tidak jadi membunuh Tigris. Commodus yang melihatnya semakin kesal karena rakyat yang melihatnya memuji Maximus dan menyebutnya Maximus adalah sang pengampun. Tidak disangka, Commodus turun menuju arena pertarungan dan menghampiri Maximus. Commodus mencoba menyulut amarah Maximus dengan berkata bahwa sebelum anak dan istrinya mati, para pasukan yang diperintahkannya menyiksa mereka berdua. Maximus mencoba untuk tetap bersabar dan mengacuhkan ocehan Commodus karena dia tahu Commodus adalah pembohong dan itu terbukti dari bibirnya yang somplak. Saat Maximus keluar dari arena dan bertemu dengan Cicero, Cicero menyerahkan action figure milik Maximus dan Maximus menyuruh Cicero untuk memberitahu pasukannya bahwa jenderal mereka masih hidup. Keesokan harinya, Maximus bertemu dengan Cicero dan ia menanyakan kondisi prajurit-prajuritnya yang tersisa. Maximus bertanya akan kesiapan para pasukannya untuk bertempur. Cicero mengatakan dengan nasi bungkus pasukannya sudah siap untuk bertarung. Kemudian Maximus meminta Cicero untuk mengatakan kepada Putri Lucia bahwa Maximus bersedia menemui pimpinan senator sesuai dengan keinginan Putri Lucia sebelumnya. Maximus akhirnya bertemu dengan Putri Lucia dan Senator Gracchus. Mereka bertiga merencanakan kudeta. Maximus meminta bantuan senator untuk membebaskannya dan Maximus akan kembali menuju Roma dengan membawa 5.000 pasukan miliknya. Senator Gracchus sempat tak setuju dengan aksi gila ini karena ia tidak ingin menukar satu diktator dengan diktator lainnya. Namun Senator Gracchus salah. Maximus tidak ingin menjadi kaisar, dia hanya ingin balas dendam dan setelah misinya usai dia akan pergi meninggalkan Roma dan menyerahkan nasib kerajaan di tangan para senator, dan senator meminta waktu 2 hari untuk membebaskan Maximus. Keesokan harinya, Proximo mengatakan kepada Maximus bahwa mereka sudah diawasi oleh pasukan kerajaan, dan rencana kudeta ini adalah misi yang sangat berbahaya untuknya. Maximus pun meyakinkan Proximo, dan dia berjanji akan membalas semua kebaikan Proximo. Di tempat lain, pasukan kerajaan mendatangi Senator Gracchus dan membawanya pergi. Di dalam istana, Putri Lucia pun bingung karena melihat beberapa senator ada di sana. Saat Putri Lucia memasuki kamarnya, ternyata sudah ada Commodus di sana. Commodus berkata kalau dia mencurigai Senator Gracchus karena akhir-akhir ini dia mempengaruhi senator lainnya. Commodus mengatakan kalau dia akan memberi pelajaran kepada Senator Gracchus. Malam harinya, Putri Lucia mendatangi Maximus. Ia memberi kabar bahwa Senator Gracchus telah ditangkap oleh Commodus dan berkata bahwa misi mereka mau gak mau harus dilakukan malam ini juga. Sedangkan di dalam istana, Commodus terlihat berlatih pedang dengan Lucius. Tanpa sengaja, Lucius mengucapkan bahwa Maximus adalah pahlawan Romawi. Commodus yang mendengar hal itu terlihat marah dan kemudian bertanya dari siapa Lucius mengetahui hal tersebut. Saat kembali ke dalam istana, Putri Lucia mencari Lucius ke sana kemari dan ternyata Lucius sudah bersama dengan Commodus. Ia sudah menyadari bahwa Putri Lucia lah yang mempunyai rencana untuk mengkudeta dirinya.
Commodus langsung mengirimkan pasukannya untuk menyerbu tempat Maximus berada, dan ketika Maximus bersiap-siap menjalankan misinya, ternyata di luar sudah dipenuhi pasukan Roma yang akan membakar barak gladiator dan mencoba menobrak gerbang tempat Maximus berada. Proximo menyerahkan kunci sel kepada para gladiator dan Maximus menyuruh Juba membebaskan mereka, dan para gladiator di sana pun bersedia membantu Maximus walaupun nyawa taruhannya. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil masuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Maximus kemudian menyelinap ke ruang bawah tanah untuk kabur menemui pasukannya, dan di lain tempat Proximo akhirnya tewas ditikam para pasukan yang ada di sana. Hagen pun ikut menjadi korban dan dia tewas dipanah oleh pasukan Roma. Maximus yang sudah sampai di luar melihat Cicero dari jauh. Setelah didekati, tiba-tiba Cicero tercekik oleh seutas tali dan terkena panah dari para pasukan Roma hingga tewas. Maximus yang terkepung akhirnya ditangkap. Di istana, Commodus mengancam Putri Lucia bahwa dia akan membunuh Lucius jika Putri Lucia macam-macam dengannya. Putri Lucia yang ketakutan hanya bisa menangis. Di Kolosium, Maximus terlihat dirantai oleh Commodus, dan Commodus berencana akan menantang Maximus di arena pertarungan. Sebelum bertarung, Commodus menemui Maximus yang dirantai tak berdaya, lalu tiba-tiba Commodus menusuk Maximus dengan pisau beracun. Mereka pun memasuki arena pertandingan, dikawal beberapa pasukan Roma yang dipimpin oleh Quintus. Para pasukan itu membentuk formasi lingkaran di tempat pertarungan Commodus dan Maximus. Meskipun sudah ditusuk dengan pisau beracun, Maximus mampu menjatuhkan pedang dari tangan Commodus. Commodus yang ketakutan meminta pasukan di sekelilingnya memberikan pedang, namun tak disangka Quintus malah menyuruh pasukannya untuk tidak memberikan pedang kepada Commodus. Di sisi lain, Maximus menjatuhkan pedangnya sendiri dan bertarung dengan tangan kosong. Melihat kesempatan itu, Commodus mengeluarkan pisau kecil di balik lengannya dan menyerang Maximus. Namun dengan keahliannya, Maximus mampu membalikkan keadaan dan dia menghajar Commodus dan menusuk Commodus dengan pisau yang ada di tangannya sendiri. Akhirnya Commodus pun dikirim ke lobi. Setelah membunuh Commodus, Maximus pun memberikan pesan kepada Quintus yang ingin membebaskan semua orang yang bertarung bersamanya, dan memberikan wewenang kepada para senator, termasuk senator Gracchus, untuk menata ulang sistem pemerintahan Romawi menjadi republik. Maximus kemudian terjatuh, dan Putri Lucia menghampiri Maximus dengan menangis dan mengucapkan terima kasih. Maximus pun akhirnya meninggoy, dan orang-orang pun berbondong-bondong untuk menggotong mayat Maximus untuk dimakamkan bak pahlawan. Sementara karena mayatnya dicuekin, Commodus pun hidup lagi dan menjadi tinggi-tinggi. Dan film pun tamat.